Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 29. Mereka pun bersenang-senang. Pertanyaan itu sontak membuat Ryu menginjak rem secara tiba-tiba dan tubuh Vanilla tersentak ke depan. Untung saja ia menggunakan seatbelt sehingga tak keluar dari mobil melalui jendela depan. "Apa yang kamu katakan?" tanya Ryu. "Aku ingin tahu, apa yang paling Kak Ryu inginkan saat ini," jawab Vanilla. Ryu tersenyum sinis, "Apa kamu akan memberikan apa yang kuinginkan? Jika aku bisa dan aku mampu, maka aku akan memberikannya," kata Vanilla. "Sekali saja dalam hidupku ini, aku ingin memberikan apa yang Kak Ryu mau. Kalau begitu, aku menginginkan keluargamu." "Keluargaku?" batin Vanilla. Vanilla sungguh tak mengerti apa maksud perkataan Ryu. Bukankah saat ini pria itu juga merupakan bagian dari keluarga Smith? Lalu mengapa ia masih meminta kepada Vanilla? Vanilla kini hanya terdiam sambil berbaring di atas tempat tidur, menatap langit-langit kamar tidurnya. Sejak Ryu mengatakan keinginannya, tak ada pembicaraan lagi di dalam mobil, hingga mereka sampai di mansion Smith milik Robert. "Aku benar-benar tak mengerti," gumam Vanilla. Menghela nafas pelan kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Sepertinya ia butuh berendam untuk merelakskan pikirannya. Ryu merasakan nyeri di bagian pinggangnya. Sudah beberapa hari ini ia merasakan sakit. Ini mungkin karena ia terlalu banyak duduk, karena ia masih harus menyelesaikan studi masternya dan juga bekerja di perusahaan Smith. Menarik nafas dan membuangnya perlahan. Itu ia lakukan berkali-kali hingga rasa sakitnya menghilang atau setidaknya mereda. "Aku menginginkan keluargamu." Ryu mengingat ucapannya pada Vanilla di dalam mobil. Pasti tak akan pernah memberikannya padaku. Aku harus merebutnya secara paksa," gumam Ryu seorang diri. Menginginkan sebuah keluarga yang hanya miliknya. Ia akan membentuk keluarga yang telah hilang 15 tahun yang lalu itu. Memiliki Daddy, Mommy, dan seorang adik laki-laki. Tak boleh ada siapapun yang masuk di dalamnya. "Ya, sepertinya aku harus merebutnya secara paksa. Ia tak mungkin memberikan apa yang kuinginkan," kata Ryu yang kemudian bangkit lalu berbaring di atas tempat tidur. Ia harus beristirahat karena besok ia akan kembali bekerja dan kuliah. Keesokan harinya, Ryu turun ke ruang makan. Hanya ada Dad Robert, Mom Selviana, dan Red. Tak nampak sosok Vanilla yang biasanya membuat heboh suasana di pagi hari. "Duduk, sayang," kata Selviana. Ia kemudian mengambilkan makan pagi untuk putranya itu. Ryu masih melihat ke arah pintu kamar tidur Vanilla yang tertutup dengan rapat. Tidak biasanya gadis itu tak keluar kamar untuk sarapan bersama jika ia berada di rumah. "Apakah ia masih memikirkan permintaanku?" tanya Ryu dalam hatinya. "Kamu mencari Vanilla?" tanya Robert pada akhirnya. Ia sudah pergi ke kampus pagi-pagi. Katanya ada sesuatu yang harus ia kerjakan. Ryu menghela nafasnya pelan. Ia kini yakin bahwa Vanilla tak menganggap serius permintaannya. Itu berarti keputusannya untuk mengambil secara paksa keluarga Smith untuk menjadi miliknya adalah keputusan yang benar. Ryu tak menjawab perkataan apapun dari pernyataan Robert. Ia diam dan mulai menyantap sarapan paginya. "Kak, aku ikut denganmu saja ya," kata Redley. "Kamu tidak sekolah?" Ryu baru menyadari kalau Red tak menggunakan seragam sekolahnya. "Aku sudah libur, Kak," kata Redley. "Ah iya, aku lupa," ujar Ryu. Ia seperti kehilangan fokus sejak kemarin. Entah mengapa ia jadi terus saja memikirkan Vanilla. "Van!" Janice berteriak sambil melambaikan tangan saat melihat sahabatnya yang sedang duduk sendiri sambil bersandar di sebuah batang pohon besar.
Van. Panggil Janice sekali lagi karena sahabatnya itu tampak masih melamun, tanpa menghiraukannya sama sekali. Hingga akhirnya Janice menepuk bahu Vanilla. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Janice. "Hai J." "Tak ada," jawab Vanilla. "Aku mengenalmu, Van. Aku bukan baru bersahabat denganmu kemarin, tapi sudah bertahun-tahun. Aku sangat tahu kalau saat ini kamu sedang memikirkan sesuatu. Ayo cerita padaku, aku siap mendengarkanmu." Janice duduk di samping Vanilla, kemudian menyelipkan rambutnya sendiri ke belakang telinga agar ia bisa mendengar semua cerita Vanilla. "Aku bilang tak ada. Aku hanya sedang mencoba untuk tenang dan meresapi angin yang datang. Menyenangkan rasanya bisa bersatu dengan alam," kata Vanilla. "Jangan bohong padaku, Van." "Aku tak bohong, J. Aku hanya sedang ingin diam, tanpa memikirkan apapun." Janice menghela nafasnya pelan. Jika Vanilla sudah tak menjawab pertanyaannya meskipun Janice memaksanya, itu berarti Vanilla belum siap mengungkapkan apa yang mengganjal di dalam hati dan pikirannya saat ini. "Baiklah, aku tak akan memaksamu. Bagaimana kalau kita ke kantin saja?" ajak Janice. Ia tak ingin sahabatnya akan terus melamun jika berada di sana. Lebih baik mereka pergi ke kantin untuk melihat pria-pria tampan yang bertebaran di sana. Bahkan ada sebuah stand makanan yang penjualnya sangat tampan sekali, hingga para gadis berdiri antri hanya untuk membeli makanan dan berbicara dengannya. "Aku sebenarnya tak ingin kemanapun, tapi aku akan menemanimu, J," kata Vanilla. "Baiklah, ayo kalau begitu." Janice menggandeng tangan Vanilla dengan melingkarkan tangannya ke lengan sahabatnya itu. Vanilla sendiri menatap ke depan tanpa tujuan. Masih saja memikirkan permintaan Ryu padanya. Ia bahkan bertanya pada dirinya sendiri, apakah Ryu benar-benar menginginkan hal itu. Agak sedikit aneh permintaannya melihat bahwa Ryu adalah bagian dari keluarga Smith sejak dulu. Keduanya duduk di salah satu meja kantin. Janice memesan makanan sementara Vanilla hanya akan menemani. Ia tak berselera untuk makan. Janice mencari stand makanan yang sepi karena ia tak ingin meninggalkan Vanilla sendiri terlalu lama, meski ia ingin ikut mengantri dan berbicara dengan si penjual tampan. "Vanilla, kamu sendiri. Boleh aku duduk di sini?" tanya Jonathan. "Duduklah, tempat itu bukan milikku, jadi siapapun bisa duduk di sana," jawab Vanilla sedikit acuh. Vanilla hanya duduk diam, bahkan matanya hanya menatap ke arah meja. Jonathan menautkan kedua alisnya. Ia merasa Vanilla berbeda karena keceriaan gadis itu seakan menghilang pergi. "Kamu sedang sedih?" tanya Jonathan. "Tidak," jawab Vanilla singkat. Jonathan sudah sering mendekati Vanilla. Tak hanya Jonathan, bahkan beberapa orang pria mendekati Vanilla karena Vanilla adalah gadis yang cantik, cerdas, dengan kepribadian menyenangkan. Selain itu, statusnya sebagai putri keluarga Smith turut menambah nilai plus. "Bagaimana kalau aku menjemputmu nanti malam dan kita bersenang-senang?" ajak Jonathan. "Aku tidak mau, terima kasih, Jo," tolak Vanilla. Tak berapa lama, seorang pria lagi duduk di dekat Vanilla. Ia juga mengajak Vanilla pergi malam itu. Tak lama, Janice kembali dan langsung duduk. "Sebaiknya kalian semua pergi dan jangan mengganggu Vanilla," kata Janice. "J, katakan pada Vanilla untuk ikut dengan kami nanti malam. Kamu juga ikut. Apa kamu tidak melihat keadaan sahabatmu itu? Kami hanya ingin menghiburnya," kata Leonard. Janice menatap Jonathan dan Leonard yang menatap ke arahnya, setelah itu ia kembali melihat ke arah Vanilla yang hanya diam termenung. "Apa aku harus menerima ajakan mereka?"
Vanilla butuh sesuatu yang menyenangkan untuk membangkitkan kembali semangatnya. Batin Janice. Aku akan bicara dengannya dulu. Kirimkan saja kemana aku harus mengajaknya bersenang-senang, kata Janice. Baiklah. Aku akan mengundang si penjual tampan juga. Bukankah kamu menyukainya, J? Ujar Jonathan. Mata Janice berbinar saat mendengar ucapan Jonathan. Kamu tak ingin pergi, Van? Tanya Janice. Aku malas, J, jawab Vanilla. Setidaknya temani aku, Van. Jonathan dan Leonard bilang mereka akan mengajak si tampan itu, Van. Wajah Janice berbinar-binar saat membayangkan ia akan bertemu kembali dengan si penjual makanan yang tampan dan menarik perhatiannya sejak pertama kali ia melihatnya. Vanilla sangat tahu bagaimana Janice selalu membeli makanan di sana, bahkan rela antri hanya demi bisa memandangi wajah pria itu. Hanya kemarin saja ia tak membeli karena melihat kondisi Vanilla yang seperti tidak baik-baik saja. Baiklah, aku hanya akan menemanimu saja, kata Vanilla yang tak ingin mengecewakan Janice. Ia melihat bagaimana wajah sahabatnya itu begitu berbinar dan berharap padanya. Janice sendiri tak boleh pergi jika tak ditemani oleh Vanilla. Kedua orang tua Janice sudah sangat percaya dengan Vanilla. Vanilla berhasil meminta izin pada keluarganya, terutama Dad Robert. Meminta izin secara khusus melalui sambungan ponsel karena Robert masih berada di perusahaan Smith. Jangan pulang terlalu malam, oke, kata Selviana mengingatkan Vanilla, sesaat sebelum Vanilla pergi bersama dengan Janice. Oke, Mom. J, Auntie titip Vanilla ya, pesan Selviana. Siap, Auntie. Janice mengangkat tangannya ke atas memberi hormat layaknya prajurit. Vanilla duduk di kursi samping kemudi, sementara Janice yang mengemudikan mobilnya. Vanilla sama sekali tak tahu kemana tujuan Janice karena ia hanya ingin menemani sahabatnya itu saja. Kita sampai, teriak Janice. Tanpa menatap ke arah depan, Vanilla pun turun dari mobil. Ia merasa tak bersemangat dan hatinya merasa gelisah sejak tadi. Namun, ia mengesampingkan semua rasa itu demi Janice, sahabatnya. Janice mengalungkan tangannya di lengan Vanilla dan membawa sahabatnya itu masuk ke dalam sebuah klub malam yang terkenal di kota London. Mata Vanilla tiba-tiba saja membola saat mendengar suara dentuman musik yang saling bersahutan. J, untuk apa kita ke sini? Tanya Vanilla. Bersenang-senang, jawab Janice. Kita bisa bersenang-senang di tempat lain, ujar Vanilla. Vanilla tak pernah suka berada di tempat seperti itu. Selain ia adalah anak yang berjalan di jalan yang lurus, Dad Robert pasti tak akan mengizinkannya pergi ke sana. Jonathan, Leonard, dan si tampan Denny sudah ada di sana, Van. Lihat itu mereka, kata Janice sambil menunjuk ke sebuah sofa di mana Jonathan dan Leonard melambaikan tangan mereka. Ayo. Janice menarik tangan Vanilla dan akhirnya Vanilla dengan langkah setengah hati mengikuti Janice. Aku tidak mau lama-lama di sini, J, bisik Vanilla. Aku mengerti. Tapi temani aku sebentar untuk pendekatan pada Denny, oke? Baiklah. Mereka pun duduk bersama. Janice langsung mengambil tempat di sebelah Denny, sementara Jonathan dan Leonard mendekat ke arah Vanilla. Aku senang kamu datang, Van, kata Jonathan dengan wajah sumringah, yang tetap terlihat meski keadaan ruangan itu remang-remang. Kalian suka ke tempat ini? Tanya Vanilla. Tentu saja. Ini tempat yang tepat untuk bersenang-senang. Berdansalah denganku di sana. Ayo, ajak Leonard. Aku tidak mau, kata Vanilla. Vanilla melihat ke arah Janice yang terus saja mengajak Denny, pria tampan penjaga kios makanan di kampus mereka, untuk mengobrol meskipun Denny tak menggubrisnya.
Seorang pelayan mendekati mereka dan menanyakan pesanan mereka. Jonathan dan Leonard langsung memesan minuman yang biasa mereka minum jika pergi ke sana. "Kamu mau minum apa, Van?" tanya Jonathan. "Aku tak minum apapun. Terima kasih," jawab Vanilla. "Berikan saja yang seperti pesanan kami tadi dan 1 air mineral," ujar Jonathan pada pelayan tadi. Pelayan itu pergi setelah menanyakan pesanan juga pada Janice dan Denny. Vanilla menghela nafasnya pelan dan menyandarkan tubuhnya. Ia merasa tak nyaman berada di sana, tapi kelihatannya Janice begitu menikmati waktunya. Vanilla mengeluarkan ponsel dari dalam tas miliknya dan mengirimkan pesan singkat untuk Janice, karena ia tak enak jika harus berdiri dan mendekati Janice. Namun, Janice sama sekali tak mendengar bunyi notifikasi ponselnya. Pada akhirnya, Vanilla bangkit dari duduknya dan mendekati Janice. "Van, tunggu dulu. Aku sedang pendekatan," bisik Janice, lalu ia kembali menoleh pada Denny yang ada di hadapannya. Vanilla menghela nafasnya pelan kemudian kembali berbicara dengan Janice, "Kalau begitu aku ke toilet dulu. Aku ingin pulang, Aku tak nyaman." "Baiklah, maafkan aku," ujar Janice yang ternyata tak berhasil membuat Vanilla tersenyum. Vanilla bangkit dan ingin pergi ke toilet. "Kamu mau kemana, Van?" tanya Leonard. "Ke toilet. Mau ku temani?" tanya Leonard. "Aku saja yang menemanimu," ujar Jonathan. Aku. Jonathan dan Leonard malah bertengkar dan berebut untuk menemani Vanilla. Vanilla yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya kemudian berlalu dari sana. Tak lama rasanya Vanilla di dalam toilet karena ia memang ingin segera pulang. Namun, begitu ia keluar ia tak bisa menemukan keberadaan Janice di sana. "Di mana dia?" gumam Vanilla sambil mengeluarkan ponsel karena ia ingin menghubungi Janice. "Janice." Vanilla melihat pesan singkat yang masuk ke dalam ponselnya dan ia langsung membukanya karena melihat Janice yang mengirimkannya. "Aku pulang bersama dengan Denny, Van. Maaf tak menunggumu. Ini kesempatan besarku untuk mendekati Denny. Aku akan menghubungimu besok pagi. Maaf aku tak mengantarmu karena Jonathan dan Leonard bersedia menggantikanku. Janice." Vanilla sedikit menghela nafasnya pelan, tapi ia juga tak ingin menyalahkan Janice. Entahlah, pikirannya sedang kacau dan hatinya masih terasa sangat gelisah. Ia menghampiri sofa di mana tadi ia duduk, kemudian pamit pada Jonathan dan Leonard. "Aku akan mengantarmu, Van," kata Jonathan. "Aku saja yang mengantarmu," ujar Leonard tak mau kalah. Untuk kedua kalinya, keduanya berseteru. Vanilla pun menjauh dan akan pulang sendiri saja. Waktu masih menunjukkan pukul 10 malam dan taksi juga pasti masih ada. Vanilla melangkah menuju pintu keluar dan tanpa sengaja ia menabrak seseorang. Baru ia ingin mengangkat wajahnya, tubuhnya sudah jatuh dan tak sadarkan diri. Vanilla terbangun saat mendengar suara yang sangat ia kenali. La mengerjapkan matanya dan memperjelas pandangannya. "Daddy." Lanjut ke bab 30.